sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5852 tahun 2020, juga Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 259 tentang Juknis Batuan Pokja GTK tahun 2020, juga Keputusan PPK nomor 414 tahun 2020 tentang penetapan penerimaan bantuan ya, di tahap 1 dan 2 tahun 2022. Sehingga alhamdulillah sekarang bocah alternatif ini kita alamatkan ya Jawas di kecamatan untuk kecamatan Rubaru ya. Sehingga berakutakan insyaallah 17 perubahan. Namun kalaupun ini ada perubahan tidak masalah, yang penting di situ ada SK-nya Kepala Kementerian Agama ya. Mohon kiranya Bapak Pimpinan berkenan untuk membuka sekaligus juga memberikan materi. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manfaat dan hal-hal positif untuk kita, untuk pengembangan kinerja kita, untuk pengabdian kita kepada Kementerian Agama secara khusus dan kepada bangsa dan negara secara umum. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebetulnya 3 sesi saya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi tentang kebijakan pemerintah, kemudian yang ketiga penyampaian materi juga tentang moderasi beragama. Untuk menyingkat waktu mungkin langsung saya rapel satu saja, jadi saya sampaikan beberapa materi tentang kebijakan pemerintah kaitannya dengan PKB ini, kemudian nanti kita juga membahas tentang moderasi beragama, dan nanti terakhir akan kita buka bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama alhamdulillah mempunyai perhatian yang cukup besar kepada pendidikan madrasah. Dan secara khusus di Kabupaten Sumeneb saat ini jumlah madrasah mulai dari RA sampai MA itu menyentuh angka lebih dari 1.500 lembaga, betul Pak saya? 1.500 lembaga, dan yang terbanyak adalah madrasah ibtidaiyah seperti ini. Kita tidak melihat bagaimana tingkatan madrasah itu, tetapi kita generalisir bahwa ini adalah pendidikan madrasah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sangat mempercayakan bagaimana pendidikan madrasah ini kepada Pak Kasipema. Dan Pak Kasipema tentu dibantu oleh Bapak Ibu pengawas semuanya, pengawas madrasah yang berjumlah saat ini kurang lebih sudah 100 orang. 94 termasuk yang kemarin kita lantik itu ya, 94 orang. Dan kalau kemudian kita bagi average atau rata-rata, maka 1.500 lembaga, anggaplah dibagi 100, maka per lembaga, per pengawas itu mempunyai tanggung jawab 15 lembaga. Tetapi ingat bahwa yang dibina bukan hanya manajerial, tetapi juga akademik. Sehingga bagaimana pengembangan kompetensi guru, bagaimana pengawasan prestasi akademik seorang guru, pelaksanaan belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di madrasah, semua menjadi tanggung jawab pengawas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan bahwa porsi kerja dan pelayanan di Kementerian Agama itu 50% ada pada pendidikan. Itu 50%. Dari 6 seksi plus 1 penyelenggara, 3 diantaranya ini adalah di bidang pendidikan. Yang pertama pendidikan madrasah,
P6. Yang kedua pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pontren, PD pontren, dan yang terakhir pendidikan agama Islam atau PAIS. Artinya dari sekian seksi, 3 diantaranya ini adalah di bidang pendidikan, menunjukkan bahwa porsi terbesar kinerja Kementerian Agama itu adalah layanan pendidikan. Haji memang ada, tetapi haji hanya ditangani oleh satu seksi saja. Tidak ada seksi haji, kemudian tidak ada seksi umroh. Semuanya jadi satu, seksi haji dan umroh. Kemudian seksi bimbingan masyarakat Islam cukup ditangani satu seksi saja, walaupun di dalamnya ada pelayanan terhadap kepenguruan atau pernikahan, nikah dan cerai. Kemudian ada penerangan di dalamnya, ada kemasjidan dan banyak beberapa tupoksi yang lain, tapi cukup ditangani oleh satu seksi. Khusus untuk pendidikan tidak cukup satu seksi, tapi 3 seksi yang ada di situ. Ini berarti Bapak Ibu bahwa ada perhatian besar yang harus kita curahkan dari kita sebagai insan Kementerian Agama terhadap pendidikan ini. Dan ini tentu saja didukung oleh pemerintah, didukung oleh Kementerian Agama dengan banyak mengalirkan dana, dengan banyak memberikan program-program yang nanti ujungnya adalah tentang ini, tentang bagaimana layanan pendidikan itu bisa dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Kalau 50% kinerja Kementerian Agama itu adalah pendidikan, maka sebetulnya 50% kinerja Kementerian Agama ada pada Bapak Ibu pengawas, gitu. Karena di tangan Bapak Ibu lah sebetulnya bagaimana pendidikan madrasah, terutama di Kabupaten Sumeneb, itu bisa dilihat warnanya. Saya sering mengatakan bahwa pengawas adalah cerminan madrasah. Kalau pengawasnya serius, maka madrasahnya bisa dipastikan serius juga. Dan seingat saya dulu ketika saya masih ngajar di madrasah, Bapak Ibu, yang paling saya takuti itu pengawas. Kalau sudah ada pengawas, beritanya ada pengawas mau ke madrasah, maka tugas apapun pasti saya tinggal. Saya harus menemui pengawas. Begitu urgennya posisi pengawas dan image pengawas di kalangan guru-guru serta kepala madrasah ini, dan ini harus kita jaga bersama-sama. Gitu. Nah, kaitannya dengan ini juga Bapak Ibu, maka mutlak wajib hukumnya bagi Bapak Ibu semuanya untuk selalu mengembangkan kompetensi, ya. Kompetensi kepengawasan itu baik di bidang manajerial ataupun di bidang akademik. Kompetensi ini tidak cukup tentang keahlian saja, tidak cukup tentang kemampuan atau wawasan tentang kependidikan saja, tidak. Tetapi yang lebih penting dari itu juga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kemampuan kita itu. Betapa banyak orang yang pintar tapi karena tidak pandai komunikasi, akhirnya kepintarannya mandek sampai di situ. Ya, biasanya begini, orang kalau sudah profesor itu biasanya kan mesti pintar ya. Profesor itu mesti pintar, tapi rata-rata profesor itu kesulitan untuk mengkomunikasikan karena mungkin di otaknya terlalu penuh. Yang penting Bapak Ibu, tetapi juga mengkomunikasikan dan bagaimana kita mempunyai kompetensi pedagogik juga, memahami bagaimana karakteristik guru dan lembaga. Ini yang banyak tidak dimiliki oleh para pengawas. Terus terang, wawasan kependidikan bagus, tetapi ketika berhadapan dengan guru seolah-olah tidak mau tahu dan memaksa bahwa guru ini harus sesuai dengan aturan 100%. Tidak melihat apakah lembaga itu fasilitasnya lengkap atau tidak. Padahal kita juga punya kepulauan. Bagaimana mungkin perlakuan ke madrasah yang ada di kota kita samakan dengan perlakuan pada madrasah yang ada di Pulau Sakalah misalnya. Ini tidak bisa kita generalisir, kemudian sikap kita samakan, wawasan oke, kita samakan, tetapi cara kita mengkomunikasikan, cara kita memahami bagaimana kondisi madrasah dan guru yang bersangkutan itu sangat penting. Ya. Itu pemahaman terhadap lembaga, belum lagi pemahaman terhadap karakter masing-masing guru. Bapak Ibu, guru-guru ini berbeda-beda, kan? Pengawas juga berbeda-beda. Maka semakin moderat Bapak Ibu menghadapi guru-guru, insya Allah pekerjaannya akan semakin lancar. Semakin moderat, semakin memahami bagaimana
kondisi karakteristik guru itu, maka kerjanya akan semakin lancar. Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengeneralisir atau menyamakan bagaimana menghadapi guru A dan guru B walaupun di lembaga yang sama, karena karakter guru berbeda-beda. Masing-masing guru itu harus juga dengan strategi khusus, dan itu yang paling paham adalah Bapak Ibu bagaimana di lapangan. Kalau akan memuaskan semua orang tidak mungkin, Bapak Ibu. Lalu semuanya bisa puas tidak mungkin, karena kepuasan ini kan relatif. Sesuatu yang sudah memuaskan orang lain belum tentu memuaskan orang lain juga. Kan sudah menjadi hukum alam bahwa setiap hal itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positif. Contoh gini saja, hujan itu pasti ada negatif, ada positif. Ketika hujan turun, maka petani bersyukur, alhamdulillah. Tetapi ini petani padi, tetapi untuk petani tembakau hujan turun itu musibah. Jadi hujan turun itu saja satu sisi rahmat, satu sisi musibah. Sama dengan kebijakan yang Bapak Ibu berlakukan di madrasah. Satu sisi itu adalah rahmat bagi beberapa guru, satu sisi juga musibah bagi beberapa guru. Ketika saya melantik seseorang menjadi pengawas misalnya, ini rahmat untuk yang dilantik, tetapi musibah untuk yang tidak dilantik dan trauma yang ada misalnya. Jadi kita tidak bisa mengambil win-win solution misalnya. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju terhadap konsep win-win solution itu, nggak ada. Tidak ada satu permasalahan kemudian kita selesaikan ngambil jalan tengah, dua-dua orang ini sama-sama menang, nggak bisa. Pasti ada salah satu yang kalah. Tetapi tugas kita bagaimana membuat yang kalah ini legowo. Gitu. Napok orang, tapi saya tapok akhirnya gitu loh. Jadi nggak ada win-win solution itu, nggak ada. Ini butuh strategi-strategi tertentu Bapak Ibu ya. Butuh keahlian-keahlian komunikasi tertentu. Jadi mohon dengan hormat Bapak Ibu pengawas sebagai garda terdepan dan posisi tertinggi dalam pendidikan. Di dalam pendidikan itu yang tertinggi itu adalah pengawas. Pak Kasipenma itu bukan dalam fungsional Bapak Ibu, tapi dalam struktural. Nah, dalam fungsional pengawas ini adalah jabatan tertinggi dalam pendidikan yang seluruh kebijakan pendidikan itu mengerucut dan menjadikan pengawas sebagai barometer. Ini yang harus Bapak Ibu sadar. Alhamdulillah saat ini terus terang ya bahwa image pengawas semakin lama semakin bagus. Tidak seperti dulu Bapak Ibu. Ada pengawas yang kuno ya di sini yang tahun 2000-an lah. Ada yang belum pensiun masih. Hampir pensiun. Bukan 1 bulan. Nah dulu mungkin masih nutut ya Bapak, bahwa istilah pengawas itu adalah jabatan untuk mengkotak seseorang supaya tidak kemana-mana. Masih nutut itu Bapak Ibu ya. Image itu masih ada dulu. Iya. Iya. Buangan. Padahal yang buangan paling hanya 5%, yang 95% itu beres. Tetapi 5% ini sangat mewarnai, sehingga misalnya ada kasih bermasalah dipengawaskan. Ya, ada guru bermasalah, dia memang seolah-olah itu dipromosikan jadi pengawas, tapi sebetulnya di kotak biar tidak kemana-mana. Hampir sama dengan Penzawa mungkin ya, penyelenggara Zawa. Itu saya di penyelenggara Zawa itu tahun 2011 dulu Bapak Ibu. 2011 waktu itu image Penzawa itu masih negatif. Tempat bagi orang yang bermasalah, orang yang tidak bisa kerja, orang yang suka protes gitu ya, ditaruh di Zawa. Sehingga 2011 ketika saya dilantik dari kepala KUA, sebuah KUA yang besar, profesional, tahu-tahu saya ditaruh di Penzawa, itu banyak yang bertanya-tanya, tidak salah apa kok bisa ditaruh di Zawa oleh kepala saya waktu itu, Pak Kiai Rosani Badar. Tapi saat ini sudah tidak lagi. Pengawas image-nya sudah bagus dan ini harus dijaga. Sama dengan Zawa, image-nya sudah bagus. Seolah-olah sekarang kalau sudah Zawa ini adalah pelatihan jadi kasih gitu.
Nggak tahu kalau di sini ya, kalau di tempat asal saya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada komunikasi tadi, bagaimana kita tidak bisa memuaskan banyak orang tentang konsep-konsep yang harus kita tularkan kepada lembaga dan kepada guru-guru. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus siap mental. Siap mental dalam artian bahwa kebijakan yang kita berlakukan itu pasti positif menurut beberapa orang, rahmat bagi beberapa orang, tetapi juga musibah bagi beberapa orang. Misalnya, RPP wajib dibuat sebelum pembelajaran. Konsep idealnya kan begitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu mengketati setiap kali mau ngajar, guru ini harus ngatur kepada pengawas untuk menunjukkan RPP-nya. Ini adalah kebijakan yang baik, aturan yang baik yang memang seharusnya seperti itu. Rahmat bagi beberapa orang. Untuk guru-guru yang serius, guru-guru yang berkinerja tinggi dan menginginkan madrasah lebih baik, ini bagus. Tapi bagi beberapa guru, musibah. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dianggap didoakan supaya segera pindah dari situ. Gawat ya. Ini luar biasa. Bahkan melebihi perkembangan sekolah. Ya kenyataan lah yang berbicara. Ada beberapa sekolah yang menutup karena di situ ada madrasah. Masyarakat lebih banyak ke madrasah daripada ke sekolah. Sehingga ada komplain dari dinas pendidikan yang mengatakan bahwa siswa diambil semua oleh madrasah. Ya sudah, biar nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaing sehat, tidak persaingan yang tidak sehat gitu loh Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu pengawas untuk memberikan layanan pendidikan yang prima baik kepada guru atau kepada lembaga pendidikan, maka ada program PKB ini. PKB ini kan salah satu bentuk layanan pemerintah bagaimana supaya Bapak Ibu, terus terang ini kan dipaksa untuk mengembangkan potensi. Saya yakin kalau tidak lewat seperti ini, Bapak Ibu hari Jumat gini paling enak, apalagi hujan-hujan gini, itu ada di kantor, rokokan dengan yang lain, ngopi. Kepada Kementerian Agama secara umum, bahwa perhatian Kementerian Agama kepada kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu pengawas, juga Bapak Ibu guru, itu sangat besar. Nah, masalahnya seserius apa kita menghadapi program ini? Seserius apa kita menyikapi program ini? Kalau program ini dianggap sebagai wahana untuk memperbaiki gizi, yang biasanya makan biasa, kalau ada acara gini bisa makan daging misalnya, ya sudah, hanya itu yang didapat. Pengembangan kompetensinya ya tidak ada atau bahkan sangat minim. Ya, Bapak Ibu kan hafal sudah innamal a'malu binniyat, dan yang kedua ini yang penting, nama dikulil mri'in. Yang diniati seseorang itu saja yang akan dia dapatkan, selebihnya tidak akan didapatkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah semacam ini mari kita dukung bersama-sama, dan sekali lagi bahwa pengawas harus mampu menjadi motor dalam pendidikan madrasah, menjadi motor, kemudian menjadi teladan juga. Jadi ketika kita gembar-gembor tentang profesional, maka kita sendiri adalah harus terlebih dahulu menjadi orang yang profesional. Ibda binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Memang berat, tetapi memang kita digaji untuk seperti itu. Digaji untuk berat itu. Dan semakin berat pekerjaan kita, semakin berat pikiran kita, insya Allah semakin barokah gaji kita. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ini barusan tentang kebijakan pemerintah. Mohon maaf tidak bisa terlalu panjang karena sebetulnya kondisi kurang fit. Beberapa hari saya titip di madrasah tentang moderasi. Mengapa moderasi beragama ini menjadi salah satu materi wajib dalam TKB, baik untuk pengawas atau untuk guru? Karena moderasi beragama ini sangat urgen, dan di dalam moderasilah kita keselamatan bangsa ini dipertaruhkan. Semakin moderat satu bangsa akan semakin selamat. Semakin tidak moderat satu bangsa akan semakin tidak selamat. Kalau kita tarik mengerucut kepada person,
sama dengan nasib negara. Seseorang semakin moderat, dia akan semakin enjoy, makin enak menjalani hidup. Tetapi semakin tidak moderat, dia akan semakin berat menjalani hidup. Ada tetangga beli mobil baru, kalau kita kan mending mikir madrasah daripada mikir tetangga. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab seperti ini Bapak Ibu. Seingat saya, idza tasa'al ilmu qalla inkaruhu 'alan nas. Apabila seseorang itu luas ilmunya, maka dia akan semakin jarang protes pada orang lain, semakin jarang menyalahkan orang lain. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada seorang imam di masjid, imam sholat maghrib, baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, rakaat pertama. Rakaat kedua, si imam beda lagi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tentang fikih, tentang qiraah yang ada dalam Al-Fatihah itu memang 4 imam itu sepakat bahwa Maliki Yaumiddin itu rakaat pertama itu harus dibaca panjang, rakaat kedua sunat dibaca pendek. Mungkin saya aja coba-coba. Jadi rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Itu sunat, memang sunatnya seperti itu. Makanya kalau tidak belajar fikih, makmum akan langsung ingkar, protes ya Pak. Protes dan langsung menjudge atau mengklaim bahwa imam ini salah atau paling tidak agaya. Tetapi kalau punya wawasan tentang itu, tentang kesunatan dalam qiraah Al-Fatihah itu, maka akan diam saja, tidak ingkar, tidak akan protes. Nah, yang membedakan orang protes dan tidak protes hanya satu, keluasan ilmunya saja. Keluasan ilmunya saja. Atau misalnya begini, ketika tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah itu kan pas asyhadu an la ilaha illallah, kita kan menunjuk ini. Itu Bapak Ibu disunatkan kita tidak lagi memandang tempat sujud, tetapi mata dan wajah kita disunatkan untuk menoleh kepada ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi satu saat kalau ada orang yang noleh kayak gitu, jangan hindari loh. Jangan diprotes. Bonjong letolian kadek kembang. Jangan, memang itu kesunatan. Apa yang membedakan ingkar dan tidak ingkar? Ilmu fikih. Semakin dalam ilmu fikihnya akan semakin enjoy menghadapi hukum-hukum Islam. Misalnya ada, tapi itu tukangkan sendiri ya, sorry. Misalnya kedalaman ilmu kita. Jadi kalau ada orang suka protes, sedikit menyalahkan orang, ya sudahlah kita nilai saja. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dangkal atau bahasa ekstrimnya bodoh gitu. Orang kalau pinter sekali Bapak Ibu, ada macam-macam, diem. Walaupun itu salah pun itu pasti akan diem. Ada seorang maling nyuri misalnya, itu secara syariat salah, hukum positif juga salah. Tapi bagi orang yang pinter tidak langsung menyalahkan. Coba kita tanya dulu kenapa dia mencuri. Kita coba tularkan kepada guru-guru untuk kemudian diajarkan kepada murid. Bangsa yang selamat itu adalah bangsa yang moderat. Semacam-macam, sebanyak apapun macamnya di negeri kita, selama masih moderat pasti akan selamat. Saya sering menggambarkan keberagaman, keanekaragaman masyarakat Indonesia dengan masyarakat Arab itu jauh. Masyarakat Arab itu bahasanya bahasa Arab, rasnya juga ras Arab, kan satu mereka, rasnya sama itu. Saudi Arabia apa? Dan saat ini ada pihak-pihak tertentu Bapak Ibu sekalian yang tidak senang Indonesia aman, yang tidak senang Indonesia moderat. Mulailah kemudian masuk ke pesantren, masuk ke pendidikan, menyebarkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai adalah khilafah, bentuk kerajaan. Rupiah ini tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai itu adalah dinar dan dirham, misalnya begitu.
ini tidak sesuai dengan syariat, dan terus gitu gembar-gemborkan, sehingga seolah-olah bahwa kita hidup di Indonesia ini semuanya serba dosa. Punya HP bid'ah karena zaman Rasulullah nggak ada HP misalnya. Makan nasi bid'ah karena Rasulullah itu makannya kurma. Pakai celana bid'ah karena Rasulullah nggak pernah pakai celana. Selak di masih. Satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Coba noleh ke sisi yang lain. Belajar bagaimana fikih yang seharusnya, belajar bagaimana usul fikih, belajar bagaimana yang lain-lain, insya Allah semakin tidak protes. Jadi kalau ada orang semakin sering protes, dikit-dikit begini, dikit-dikit salah, dikit-dikit buat dan seterusnya, ini berarti tidak suka moderasi, menunjukkan bahwa masih perlu belajar lagi. Nah ini diyakinkan Bapak Ibu. Kemarin ketika Matsama, masa ta'aruf, kami lewat Pak Kasipenma menyebarkan anjuran atau kewajiban di dalam Matsama harus ada satu materi, yaitu tentang keaswajaan atau moderasi beragama. Mengapa dikatakan keaswajaan moderasi itu? Karena selama ini Ahlussunnah wal Jamaah itu diyakini paling moderat di antara yang lain, dibandingkan Mu'tazilah, dibandingkan ya Khawarij dan anak buahnya, dibandingkan Qadariyah, Jabariyah. Saat ini Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat moderat karena mengambil jalan tengah. Nah mohon nanti di tahun yang akan datang Bapak Ibu sekalian, program ini didukung, mohon dukungan. Tolong diawasi seluruh madrasah, tolong dipastikan bahwa di situ di Matsama itu ada materi moderasi beragama. Mempercayakan moderasi ini kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengawal bagaimana anak didik kita tidak dimasuki radikalisme, tidak dimasuki ekstremisme, tidak dimasuki aliran-aliran yang tidak benar, yang kemudian merubah pola pikir sehingga anak tidak lagi mau hormat bendera, tidak lagi mau berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, katanya syirik gitu kan gitu. Jadi kalau ada indikasi-indikasi tidak baik, segera ambil tindakan. Jadi Bapak Ibu tidak bergerak sendirian, kami ada di belakang Bapak Ibu semua dan tetap membackup nanti apapun yang Bapak Ibu lakukan. Mari kita buka acara ini dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan membawa banyak manfaat untuk kita, dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.